Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Irfan, tempat di mana kita akan membahas segala hal tentang sepak bola, terutama sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu nasib Indra Syafri setelah kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indra Syafri sempat menghilang? Dan bagaimana perjalanannya yang penuh drama ini berujung pada pertanyaan besar tentang masa depannya sebagai pelatih? Kita akan mengupas habis semua aspek dari kontroversi ini dengan detail dan sudut pandang yang berbeda dari yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Kita mulai dari fakta bahwa Timnas Indonesia U20 mengalami kegagalan menyakitkan di Piala Asia U20 2025. Pada pertandingan kedua grup C, Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-3. Kekalahan ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memupus harapan besar Garuda Muda untuk melaju ke perempat final dan bahkan mengubur mimpi mereka untuk berlaga di Piala Dunia U20 2025. Yang menjadi sorotan bukan hanya kegagalan ini, tetapi juga reaksi Indra Syafri setelahnya. Sosok yang biasanya vokal dan penuh optimis ini tiba-tiba menghilang dari sorotan media. Tidak ada pernyataan, tidak ada konferensi pers, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Hal ini tentu saja mengundang tanda tanya besar, apakah Indra Syafri sedang merencanakan sesuatu atau justru kebingungan mencari alasan atas kegagalannya. Sebelum turnamen dimulai, Indra Syafri menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Dalam turnamen pemanasan Mandiri U20 Challenge Series 2025, Timnas Indonesia U20 mengalami 2 kekalahan. Tetapi Indra punya alasan. Ia mengklaim bahwa strategi terbaiknya belum dikeluarkan karena takut dibaca oleh lawan. Namun strategi simpan taktik ini ternyata menjadi bumerang. Ketika Indonesia benar-benar tampil di Piala Asia U20, taktik yang diharapkan bisa mengejutkan lawan justru gagal total. Uzbekistan dengan mudah membaca permainan kita dan menghancurkan impian Garuda Muda. Ini menjadi pelajaran penting. Dalam sepak bola, tidak ada ruang untuk menyimpan sesuatu yang seharusnya diuji lebih awal. Kita tidak bisa melupakan bahwa sebelum menjadi pelatih Timnas U20, Indra Syafri sempat menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Pada masa itu, ia beberapa kali mengkritik Sintayong. Salah satu kritiknya yang paling terkenal adalah saat ia menuduh Sintayong terlalu banyak alasan dan tidak percaya diri membawa Timnas Indonesia untuk mencapai target. Namun, kini situasinya terbalik. Setelah kegagalannya di Piala Asia U20, justru Indra Syafri yang harus mencari berbagai alasan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ini seperti karma yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini publik bertanya-tanya apakah kritiknya terhadap STY masih relevan atau justru menjadi bumerang yang menusuk dirinya sendiri. Indra Syafri pernah bersikeras bahwa ia tidak akan menggunakan pemain naturalisasi di timnya. Pada 2018, ia dengan tegas menyatakan bahwa sepak bola Indonesia harus berkembang dengan pemain lokal. Namun apa yang terjadi di Piala Asia U20 2025? Indra justru mengandalkan pemain keturunan seperti Jen Raven dan Weber Jardim. Bahkan satu-satunya gol yang dicetak Indonesia di turnamen ini berasal dari Jen Raven. Ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah Indra Safri benar-benar memegang teguh prinsipnya atau justru menelan kembali ucapannya karena memaksanya untuk berubah? Kisah Indra Safri ini dan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 adalah cerminan bahwa sepak bola tidak hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga bagaimana seorang pelatih menghadapi tekanan, kritik, dan ekspektasi publik, dan menyimpan taktik yang ternyata gagal. Kritik tajam terhadap STY ini yang kini menimpa dirinya sendiri hingga perubahan sikapnya terhadap naturalisasi. Semua ini menjadi bagian dari drama besar yang mewarnai sepak bola Indonesia. Apakah Indra Safri masih layak memimpin generasi muda Indonesia? Apakah ini akhir dari era kepelatihannya di timnas? Semua itu masih menjadi tanda tanya besar yang mungkin hanya bisa dijawab oleh waktu dan keputusan PSSI sendiri. Demikian pembahasan kita kali ini. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku, kontroversi, dan pelajaran berharga bagi dunia sepak bola kita. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini ataukah teman-teman punya pandangan lain? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola Indonesia.